Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang penuh berkah ini, kita akan melanjutkan kajian pembahasan tentang masalah harta haram muamalat kontemporer dari buku penyusun oleh Dr. Elwani Tarmizi, MA Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaallah pada pembahasan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang benda-benda yang haram untuk dikonsumsi, ya, benda-benda yang haram untuk dikonsumsi. Masih ingat pada pembahasan bulan kemarin apa aja yang termasuk haram untuk dikonsumsi? Kotoran, itu aja nih. Dari pembahasan beberapa pekan yang kemarin telah kita bahas di antara benda-benda yang tidak dibolehkan untuk dikonsumsi, yaitu kotoran manusia, ya, kotoran manusia. Kemudian yang kedua, benda-benda yang tidak boleh untuk dikonsumsi itu adalah bangkai, ya. Jadi bangkai ini termasuk di antara hewan yang tidak dibolehkan untuk dikonsumsi. Dan apa sih yang dimaksud dengan bangkai? Jadi bangkai itu maknanya adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih terlebih dahulu, atau hewan yang dibunuh dengan cara tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah menjelaskan, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu yaitu bangkai, ya, diharamkan bagimu yaitu hewan bangkai. Dan hewan yang hidup di darat kemudian dia mengalirkan darahnya saat dipotong bagian tubuhnya, maka para ulama sepakat hukumnya itu adalah tidak dibolehkan untuk dikonsumsi jikalau dia matinya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Contohnya nih,
Seperti jikalau ada hewan, ya ayam ataupun mungkin yaitu sapi ataupun kambing. Kemudian ayamnya ini bermain di tengah-tengah jalan. Habis itu ada kendaraan lewat, ya. Qadarullah, kendaraannya itu kencang, tiba-tiba ayamnya tertabrak, ya. Sehingga jikalau ayamnya dia itu mati dalam kondisi tertabrak dan tidak sempat untuk disembelih, maka ayamnya termasuk di antara hewan yang telah menjadi bangkai, karena dia mati tidak dengan cara disembelih dengan sembelihan sesuai dengan syariat agama Islam. Dan juga jikalau ada hewan yang matinya itu tidak sesuai dengan syariat agama Islam, seperti contohnya ya hewan yang mati karena penyakit, ya ini seperti terjadi pada waktu yang lalu. Ada penyakit apa namanya itu yang menyerang hewan, antrak atau penyakit kuku dan juga mulut, ya. Dan qadarullah ada banyak sekali hewan yang mati karena penyakit ini, ya. Sehingga jikalau ada hewan yang dia itu mati karena suatu penyakit dan tidak disembelih, maka hukumnya hewan ini termasuk menjadi bangkai, ya. Dan ini terjadi pada hewan milik kakak saya. Jadi qadarullah, kakak saya memiliki beberapa sapi. Kemudian habis itu ada 3 sapinya yang terserang penyakit. Setelah diobati dengan berbagai macam cara, qadarullah nggak tertolong dan akhirnya mati gara-gara penyakit. Sehingga dia tidak boleh untuk dikonsumsi, ya nggak boleh untuk dikonsumsi. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah, dalam melanjutkan ayat yang tadi, ayat yang ketiga. Dan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun khaniqatu, hewan yang tercekik, ya. Contohnya seperti panjenengan membawa bebek. Biasanya kalau bebek dibawa itu digendong atau dibawa dengan cara dicekik lehernya, dicekik, ya kan? Akan tetapi jikalau pegangan tangannya terlalu kuat, cekikannya terlalu kuat sampai bebeknya dia itu mati, maka bebeknya ini juga termasuk bangkai dan nggak boleh untuk dikonsumsi. Wal mauqudatu, dan juga hewan yang terjatuh, ya seperti jika ada kambing dia itu jatuh dari tebing kemudian mati, ini juga diharamkan oleh syariat. Wal mutaraddiyatu, dan hewan yang ditanduk, ya, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk. Wan natihah, ya, yang ditanduk, ya. Kalau mutaraddiyah itu yang jatuh, kalau natihah ditanduk. Wa ma akala sab'u, dan juga hewan yang diterkam oleh binatang buas, ini juga termasuk bangkai, ya. Seperti ada sapi, kambing, dia itu diterkam oleh mungkin anjing ataupun mungkin harimau dan mati, maka hukumnya menjadi bangkai. Illa ma zakaitum, kecuali yang kalian sempat untuk menyembelihnya. Jadi kalau kita sempat menyembelihnya, maka hukumnya itu menjadi halal, ya. Contohnya seperti tadi, ayam ditabrak oleh mobil, oleh motor, kemudian habis ditabrak ayamnya masih hidup,
ya, masih hidup, dan kita masih sempat untuk menyembelih ayam tersebut, maka hukumnya ayam yang kita sembelih tadi, walaupun tadi tetap berat dan masih sempat untuk disembelih, maka ayamnya itu menjadi halal, ya, dan jenengan dibolehkan untuk mengkonsumsi, ya. Ini yang kedua, yaitu bangkai. Kemudian yang ketiga, di antara hewan yang tidak boleh untuk dikonsumsi itu adalah hewan yang disembelih tanpa mengucapkan basmalah atau tanpa menyebutkan asma Allah. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 120. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu lafisqun, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah kefasikan. Ya, jadi ini macam yang ketiga, yaitu hewan yang disembelih tapi tanpa menyebut asma Allah. Ini sebagaimana pendapat dari mayoritas ulama seperti ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan juga Hanbali. Ya, jadi kalau ada hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, maka sembelihannya itu tidak halal. Ya, contohnya seperti jika ada seseorang menyembelih kambing ataupun sapi, dikarenakan dia itu grogi, ya, belum terbiasa menyembelih hewan, dia lupa tidak menyebut asma Allah, ya, kemudian hewannya langsung disembelih tanpa menyebut asma Allah, maka hewannya tersebut menjadi bangkai dan gak boleh untuk dikonsumsi. Ya, makanya jika kita ingin menyembelih hewan, harus kita menyebut asma Allah terlebih dahulu. Karena jika ada sembelihan yang tidak disebutkan asma Allah, maka sembelihannya menjadi bangkai. Ini sebagaimana pendapat dari mayoritas para ulama. Kemudian yang keempat, di antara hewan yang tidak boleh untuk dikonsumsi itu adalah sembelihan dari non-muslim. Ya, sembelihan dari non-muslim. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitah wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut tanpa menyebut asma Allah. Dan ini biasanya sembelihan dari orang musyrik. Ya. Contohnya siapa orang musyrik itu? Orang yang menyembah selain Allah. Seperti agama apa? Hindu, Buddha. Itu menyembah berhala, bukan menyembah Allah. Jika ada orang yang menyembah selain Allah atau menyembah berhala, maka sembelihan mereka itu tidak halal bagi kita. Dan ini pernah terjadi di daerah saya. Itu daerah Kediri. Dan kodarullah di sana itu satu desa, tapi agamanya ada 3.
Ada Islam, Hindu, dan juga Nasrani atau Kristen. Dan kebetulan tetangga saya itu agamanya adalah Hindu, selisih 2 rumah atau 3 rumah. Dan mereka ketika mengadakan acara keagamaan, ya, seperti agama Hindu itu ada acara apa namanya? Galungan, ya, galungan, ya. Itu mereka menyembelih ayam, ya, dan juga menyembelih apa namanya itu kambing, dan juga menyembelih hewan yang lainnya, tapi nggak sapi. Sapi mereka nggak berani menyembelih. Kenapa sapi nggak berani? Nah, bagi mereka itu suci, dan bahkan ada yang menganggap sebagai Tuhan mereka. Ya, ada yang menganggap seperti itu, sebagai Tuhan ataupun dewa mereka. Dan mereka ketika ada acara keagamaan sengaja menyembelih mungkin ayam, ya, kemudian setelah disembelih dimasak oleh mereka, dan sebagiannya itu dibagikan kepada para tetangganya, ya, termasuk rumah saya itu kebagian jatah dari mereka. Akan tetapi jikalau syariat telah mengharamkan sembelihan orang musyrik, maka hukumnya kita nggak boleh untuk mengkonsumsinya, walaupun telah dimasak oleh mereka, dan walaupun kelihatannya itu masakannya sangat enak. Ya, coba jangan bayangkan ketika lapar tiba-tiba ada, ya, orang ngasih makanan, ayamnya itu mungkin di apa ya, disemur. Gimana rasanya kira-kira? Enak kan? Tapi akan tetapi jika ayam ini berasal dari sembelihan orang musyrik, maka kita nggak boleh untuk mengkonsumsinya. Itu nggak boleh, ya, karena ini termasuk sembelihan yang tidak ditujukan kepada Allah. Dan mereka ketika menyembelih tujuannya bukan untuk Allah, tapi tujuannya persembahan untuk dewa-dewa mereka. Sehingga syariat menerangkan kepada kita hukum sembelihan mereka itu kita nggak boleh untuk mengkonsumsinya. Ini seperti contohnya sembelihan orang musyrik atau orang yang agamanya menyembah berhala. Ya, seperti orang Hindu ataupun orang Buddha. Kalau dikasih ikan ada apa? Dalam Kalau ikan yang disuguhkan ada apa? disuguhkan. Ya dia masak ikan gitu. Oh, okay. Jadi jikalau masaknya bukan masak makanan yang disembelih, seperti mungkin ikan, ya, maka hukumnya boleh nggak kita memakannya, mengkonsumsinya? Nah, jikalau makanannya itu non sembelihan, seperti jikalau mereka memasak mungkin sayuran, ataupun mereka memasak mungkin kalau bahasa Jawanya orak-orak atau puluh, ya. Jikalau makanannya ini tidak ada hubungannya sama sembelihan, dan ketika mereka memberikan kepada kita hukumnya itu dibolehkan untuk mengkonsumsinya, itu boleh, ya, dengan syarat jikalau mereka tidak memelihara anjing, ya. Kenapa? Dikhawatirkan jikalau mereka itu memelihara anjing dan suka memakan makanan yang kita itu nggak boleh makan, seperti mereka suka memasak babi, bahkan ada yang suka memasak anjing untuk dikonsumsi, maka hukumnya lebih baik kita nggak memakannya. Dikhawatirkan sayurannya itu oleh mereka dicampur dengan daging yang haram, entah anjing ataupun babi. Tapi jika kita yakin mereka nggak punya anjing, mereka nggak pernah mengkonsumsi babi, dan mereka ketika makan tidak pernah mencampuri makanannya dengan babi,
Maka jikalau seperti itu kita boleh untuk memakan makanan mereka. Ya, seperti jikalau makanannya itu seperti buah-buahan, seperti apel, seperti mungkin pisang ataupun buah yang lainnya, itu hukumnya boleh. Dan apa landasannya? Landasannya itu adalah sebagaimana hal ini terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW pernah diundang oleh orang kafir untuk jamuan makanan. Maka Nabi SAW mendatangi jamuan ini dan beliau juga memakan makanan dari mereka. Ya, ini hukumnya dibolehkan. Asalkan hewannya itu bukan hewan yang harus disembelih. Ini insya Allah dibolehkan. Soalnya kadang-kadang nih, mereka itu ketika mungkin kelebihan harta, mereka mungkin membagikan sebagian makanan kepada tetangga-tetangga mereka. Ini juga sering terjadi pada kehidupan kita. Dan ini juga termasuk di antara perkara yang boleh jadi kita pernah mendapati. Kalau di sini insya Allah nggak ada ya, kalau di sini semuanya murni Muslim atau ada yang mungkin agamanya Hindu, Buddha? Nggak ada nih, alhamdulillah. Campur juga? Oh, sama juga. Oh, kos-kosan. Oh, masya Allah. Ya makanya kalau campur seperti itu kita harus memilih dan memilah makanan dari mereka. Nggak semua makanan boleh kita konsumsi. Kemudian di antara benda atau hewan yang diharamkan oleh kita yaitu anggota tubuh hewan yang dipotong saat hewan itu masih hidup. Ya. Untuk masih agama tadi. Yang boleh kan tadi yang musyrik. Iya, musyrik. Kitab apa namanya Kristen dan Yahudi tadi boleh. Adapun dari agama samawi, kan agama itu kan ada samawi, ada yang non samawi. Ya, bedanya apa? Samawi sama non samawi. Kalau non samawi itu adalah agama yang mereka itu tidak memiliki nabi dan tidak memiliki kitab samawi yang turun dari Allah. Namanya non samawi. Seperti apa contohnya? Seperti tadi agamanya orang Hindu, orang Konghucu, ini non samawi. Maka para ulama sepakat jikalau sembelihan mereka itu haram. Ini jikalau non samawi. Tapi kalau agama samawi, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah, dan mereka punya kitab samawi dan juga punya nabi. Contohnya seperti agama apa? Yahudi ataupun Kristen ataupun Nasrani. Mereka kitabnya apa kira-kira? Injil. Injil ini termasuk samawi dari Allah atau bukan dari Allah? Dari Allah, ya kan? Maka hukumnya jika agama mereka samawi, maka ulama beda pendapat. Ya, beda pendapat. Dan pendapat ya mereka ada yang mengatakan hukumnya boleh untuk dikonsumsi hasil dari sembelihan mereka. Ini pendapat pertama, boleh untuk dikonsumsi sembelihan mereka. Apa landasannya? Landasannya itu adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang kelima. Ya, nanti jangan bisa cek Al-Maidah ayat surat Al-Maidah ayat 5. Ya, ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Nah itu ya, itu halal bagimu.
Sehingga jika ada agama samawi dan mereka menyembelih, ini termasuk di antara makanan ahlu kitab. Maka pendapat yang pertama itu dibolehkan untuk mengkonsumsi. Bisa dipahami kira-kira? Bisa nggih? Tadi Ustaz menyampaikan bahwa hewan yang dikonsumsi itu hewan yang disembelih dengan menyebut asma Allah. Lalu mereka yang menganut agama samawi kan tidak selalu muslim, non muslim. Ketika menyembelih tidak menyebut asma Allah. Lalu Ustaz tadi menyampaikan bahwa itu adalah bagian yang boleh dilakukan. Ini bagaimana? Ini masih pendapat pertama. Jadi pendapat pertama itu mengatakan dibolehkan. Ini pendapat pertama, ya. Dan ini sebagaimana pendapatnya di antara ulama Imam Az-Zuhri. Ini membolehkan. Tapi boleh di sini dengan berbagai macam persyaratan. Nanti kita sebutkan apa saja syaratnya. Kemudian pendapat yang kedua itu hukumnya tidak boleh, ya. Kenapa tidak dibolehkan? Dikarenakan orang Yahudi sama orang Nasrani itu pada zaman sekarang beda sama pada zaman dahulu. Ya beda. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu adalah kalau orang Yahudi sama Nasrani pada zaman sekarang itu mereka sudah banyak sekali mungkin kesesatan dan juga penyelewengan agama mereka. Sehingga pendapat yang kedua itu mengatakan tidak dibolehkan. Dan ini termasuk di antara pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Itu nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Jadi ulama ini kalau sembelihan ahlu kitab atau orang yang menerima kitab samawi itu ada dua pendapat. Yang pertama dibolehkan, yang kedua tidak dibolehkan. Dan yang pertama itu boleh, namun dengan syarat. Ya, yang pertama itu boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya itu adalah ketika mereka menyembelih, mereka itu menyebut asma Allah. Otomatis mereka masih dalam koridor agama mereka. Ya, contohnya ketika menyembelih menyebut asma Allah. Tapi jika ketika menyembelih bukan menyebut asma Allah, contohnya menyebut siapa ya? Isa Isa ibnullah. Kata mereka itu Isa adalah anaknya Allah. Maka hukumnya itu tidak dibolehkan. Jadi ini ulama beda pendapat. Kira-kira yang jenengan pilih ini pendapat yang pertama mengatakan boleh tapi dengan syarat, ataukah pendapat yang kedua yang mengatakan itu diharamkan? Kira-kira jenengan cenderung ke pendapat yang keberapa? Yang kedua lebih aman. Insya Allah lebih aman. Karena sembelihan orang Muslim itu lebih banyak dan lebih halal. Insya Allah. Masalah agama samawi dan non samawi itu penelitian terakhir banyak juga diungkapkan, termasuk beberapa ulama akhir itu kalau kita baca bukunya yang Muhammad di dalam Bible beda dan Tripitaka itu. Ternyata di kitab beda maupun di agamanya orang Hindu maupun di Tripitaka yang orang Buddha itu ada nama Nabi Muhammad di situ juga. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran kan juga ada di situ. Bahwa Allah sebut nabi-nabi itu ada yang disebut, ada yang enggak. Kemungkinan besar bahwa Buddha itu adalah sebenarnya nabi. Jadi mengalami pemahaman yang menyimpang juga sama seperti orang Kristen menuhankan Nabi Isa, kemudian kalau agama Israel menuhankan Uzair itu sama seperti itu. Jadi prosesnya karena dimakan waktu yang lama sehingga akhirnya mereka perubahan. Tapi kalau dilihat di dalam kitab beda ternyata disebutkan adanya nabi yang akhir di daerah Timur Tengah itu ada kata-kata seperti itu. Termasuk kata Tripitakanya orang Hindu, orang Buddha.
Itu kalau kitabnya Tripitaka itu yang nyusun orang atau mungkin turun kira-kira itu dari langit. Sebetulnya kalau dilihat di buku itu yang saya baca itu mereka pun juga sama seperti kalau Nabi Muhammad mendapat wahyu. Begitu nih. Hanya kan pemahamannya mereka dianggap bahwa itu Tuhan. Oh gitu. Nah, itu perlu lagi dipelajari dulu. Karena saya juga pribadi belum mendalami gimana isinya itu. Nah, itu insya Allah. Ada itu buku. Iya. Kalau pengetahuan saya itu, kalau ulama-ulama zaman sekarang seperti ulama Syekh Utsaimin rahimahullah memasukkannya ke dalam non samawi. Cuman ketika setelah penelitian mungkin perlu dikaji lagi soal seperti itu. Banyak tokoh-tokoh itu yang masuk Islam juga nyata. Ada juga nih ini soal. Di bukunya judulnya itu Muhammad di dalam Bible. Tripitaka dan ini. Tapi kalau penyebutan Muhammad, apakah mesti itu samawi atau belum tentu nih? Penyebutannya Nabi Muhammad sama seperti kalau di Bible kan tidak disebut nama persis Muhammad. Nah, istilahnya paraklet kalau di dalam Bible. Kalau di Tripitaka itu sebutannya nama lain tapi jelas arahnya itu di situ disebutkan daerah Timur Tengah. Oh gitu. Alam kalau itu saya belum baca itu. Alam nih. Monggo bapaknya. Terima kasih Ustaz. Tadi telah disampaikan dalam teksnya seperti itu dan kita pahami, namun dalam tataran konteks itu kan kehidupan masyarakat kita itu multi agama, multi ras, macam-macam ya. Kadang-kala kita dihadapkan pada tataran konteks seperti itu, seringkali kita misalnya lalu makan di suatu rumah makan atau kita dihantari hantaran dalam bentuk makanan yang dari non muslim, lalu dari tataran konteks itu kan tidak semuanya kita pahami dari mana ini asalnya, lalu yang punya rumah makan itu seperti apa, proses untuk penyembelihan hewan yang dimasak kemudian dijual itu seperti apa, kita kan tidak tahu. Lalu dihadapkan pada konteks seperti itu, bagaimana ketika yang kita makan itu sesungguhnya hakikatnya tidak dilakukan penyembelihan secara baik. Jadi bagaimana? Apakah kita termasuk dosa atau bagaimana? Jadi di sini ulama menjelaskan diantaranya itu adalah penjelasan dari ulama Syafi'iyah. Ya, contohnya seperti jikalau kita makan di warung, kemudian kita nggak tahu apakah makanan yang dimasak itu halal atau non halal, ya kan? Ataupun mungkin ibu-ibu pernah mendapati ketika belanja ayam yang sudah disembelih di pasar, kan nggak tahu apakah ayamnya ini disembelih sesuai dengan syariat, apakah ayam ini disembelih tidak sesuai dengan syariat, ya kan, seperti itu. Maka bagaimana ulama menyikapi? Jadi ulama menjelaskan kita menggunakan kaidah umum. Ya, bagaimana kaidahnya? Kaidahnya itu adalah jikalau mayoritas penduduk sekitar mereka itu adalah muslim dan kita tidak mengetahui sembelihan mereka di pasar, maka ulama mengatakan hukumnya insya Allah itu halal jikalau penduduknya mayoritas muslim. Tapi jikalau mayoritas penduduknya itu non muslim, mungkin seperti lalu jenengan pernah mungkin ke Australia ataupun mungkin ke Eropa, itu kan kebanyakan non muslim. Maka hukumnya ketika membeli suatu makanan olahan dari daging seperti ayam, seperti kambing, maka hukumnya itu adalah kita harus mencari yang labelnya halal. Ya, labelnya itu halal. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau mayoritas penduduknya itu muslim, insya Allah
sembelihan yang ada di pasar itu boleh kita konsumsi walaupun kita tidak tahu bagaimana menyembelihnya. Tapi jikalau mayoritas penduduknya non muslim, maka hukumnya kita harus benar-benar membeli sembelihan yang logonya itu adalah halal. Karena kalau kita ke pasar kan nggak mungkin kita tanya ke penjualnya. Walaupun tadi insya Allah penjual mengatakan insya Allah ini halal, insya Allah seperti itu. Makanya di negara-negara Eropa ataupun Amerika ataupun mungkin Australia, ketika ada daging, ya itu insya Allah jika Allah halal itu ada label halalnya. Dan insya Allah itu yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya yang paling hati-hati itu adalah jika kita menyembelih hewan adalah kita enaknya menyembelih sendiri, ya, ataupun kita beli dari orang yang orang ini benar-benar muslim, seperti orangnya punya peternakan, orangnya punya mungkin semacam kayak tempat khusus untuk menyembelih hewan, dan itu insya Allah lebih aman, insya Allah seperti itu. Kalau di Eropa yang saya pernah baca di koran itu justru sering mereka itu memanggil orang Pakistan. Oke, itu insya Allah. Jadi mereka memang meminta orang Muslim untuk jadi Oke. karena mereka nganggap Halal. higienis. Dan biasanya ada labelnya Pak, biasanya itu ada labelnya. Dan saya pernah juga Pak itu ponakan di Korea itu juga katanya mereka kalau beli daging di sana itu nggak bersembarangan. Kalau di Korea, jadi kalau beli daging di sana harus beli daging yang ada labelnya. Karena dikhawatirkan kalau nggak ada labelnya itu sembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Kecuali jika kita benar-benar tahu kalau yang nyembelih itu orang muslim, maka hukumnya insya Allah boleh untuk dikonsumsi. Insya Allah seperti itu. Ya, kalau ayam itu kan kadang-kadang ayam potong itu kan mereka seperti dikait-kaitkan terus dipotong. Itu kita kan nggak tahu apakah ucapan Bismillah apa tidak. Mereka disembelih juga tapi dengan cara pakai mesin. Dan itu juga perlu dikaji lagi. Karena kalau pemotongan secara mesin itu harus benar-benar jelas. Karena biasanya kalau ayam dipotong itu kalau nggak salah nih itu disetrum dulu ya, kalau nggak salah itu ada sebagian pabrik yang menggunakan metode setrum. Ya, jadi mereka disetrum, kemudian habis itu mereka disembelih, habis itu dimasukkan ke air yang panas. Dan ini perlu juga penelitian lebih mendalam. Ya, kalau saya pribadi sih belum pernah ke pabrik pengolahan ayam dengan cara seperti itu. Allah alam. Kalau jenengan pernah nggak meneliti seperti itu? Sapi ini itu ditembak dulu. Oh, tembak dulu gitu. Terus belum ada yang mati, ada yang enggak itu. Nah, ini perlu dikaji. Seumpamanya sapi seperti itu, jadi ditembak kepala Pak. Iya. Kepala. Nah, tujuannya apa ditembak Pak? Tujuannya? Oh, untuk biar jinak gitu nih. Nyembelihnya biar mudah. Oh, gitu. Dia jatuh terus baru disembelih. Nah, ini juga harus kita kaji. Ditembak ini apakah dia sampai mati atau hanya sekedar pingsan? Nah, jika dia itu ditembak kemudian mati, maka jadi bangkai walaupun disembelih. Tapi ketika ditembak hanya sekedar untuk menenangkan, nggak sampai mati, hanya pingsan saja, maka hukumnya di situ disembelih maka halal. Dan ini perlu pengkajian yang mendalam. Itu insya Allah secara global. Cuman yang kornet ini yang jadi masalah. Yang dalam ini kornet itu. Kornet itu daging yang dikalikan. Itu ada yang pernah saya dikirim itu video itu anak-anak sapi itu yang masih itu tanpa disembelih langsung dimasukkan ke mesinnya. Itu langsung dihancurkan dengan. Ini di pabrik. Cuman kejadiannya di Swedia. Oh, di Eropa. Iya. Jadi mereka tanpa sembelih ya, tanpa sembelih langsung digiling. Langsung jadi anak sapi itu dimasukkan di penggilingan. Oh, nah ini. Cuman kan itu komennya itu kan ada yang terkirim ke Indonesia. Ini ada penjualan
Nah, itu perlu Kita nggak ngerti Nggih. apakah disembelih atau yang pakai cara mesin tadi. Nah, itu perlu hati-hati. Ya makanya kalau kita ingin membeli olahan daging dari negara Eropa ataupun negara yang kebanyakan non-muslim, kalau bisa itu yang mungkin ada sertifikasi halalnya. Ini insya Allah lebih aman. Soalnya saya pernah juga mendapati di swalayan di mana nih, di Kediri, itu saya kaget. Ini ada daging kornet, tapi nggak ada bentuk halalnya. Terus tak baca komposisinya, ternyata ini daging babi. Nah itu, Dicampur gitu. ini dicampur. Dan itu hati-hati, ya. Dan bagaimana jika ada makanan campur sama benda yang haram, ya? Maka ulama menjelaskan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada suatu hadis yang dijelaskan oleh Nabi, idza waqa'atil fa'ru ya fi samni jamidan fa'alquha wa ma haulaha. Jikalau ada tikus dia jatuh di makanan yang padat, maka kita boleh membuang tikusnya dan boleh membuang apa yang ada di sekitarnya. Contohnya ini roti. Kemudian qadarullah, roti ini kejatuhan bangkai tikus. Jatuhnya itu di pojoknya. Jikalau bendanya padat dan mungkin kita pisahkan, kita boleh pisahkan. Kita buang bangkai tikusnya, kemudian kita sobek rotinya yang kejatuhan tikus, ada sisanya ini halal. Jikalau bendanya itu padat dan bisa dipisahkan antara makanan yang padat sama bangkai tikus. Tapi jikalau bendanya itu cair, ya, maka hukumnya kita nggak boleh untuk mengkonsumsinya. Karena kalau cair bisa nggak kita pisahkan? Tidak, ya kan? Contohnya jenengan buat kolak, ya, kemudian tiba-tiba ada bangkai tikus jatuh. Maka hukumnya tikusnya sama kolaknya kita buang karena sudah tercampur dan nggak mungkin untuk dipisahkan. Ini juga seperti kornet nih. Jika dagingnya itu campur antara babi sama daging mungkin sapi dan nggak mungkin kita pisahkan, maka hukumnya itu menjadi haram semuanya karena itu sudah campur. Ya, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah insya Allah benda-benda ataupun barang-barang yang tidak boleh kita konsumsi. Yang terakhir Mas ingin dulu. Ustaz dari Kediri. Nggih. Konon kabarnya Kediri itu ada rumah makan yang lauknya pakai burung emprit. Nggih, emprit, wadah, emprit. Kan ditangkap dengan menggunakan cara-cara massal banyak. Nggih, Tembak. Lalu nggak ditembak. dijaring. Kan meragukan apakah disembelih dengan menggunakan asma Allah atau seperti apa, lalu dijual secara bebas dan yang beli itu banyak juga orang muslim. Itu bagaimana? Kalau di Kediri itu macam-macam Pak ya, macam-macam. Sampai saya pernah mendapati ada seorang pedagang. Dan pedagangnya ini itu jujur. Jujurnya apa? Mas, ya saya ini dagang dan dagangnya sedikit ada campurannya dengan jin. Dalam artian mereka dagang tapi dengan cara minta bantuannya jin. Itu ada juga Pak seperti itu. Jadi di sana tuh masya Allah tuh makan tuh macam-macam dan mereka ngaku kalau tangkapnya itu dengan jin itu. dalam Hewannya dengan jin. enggak, mereka dagang tapi menggunakan penglaris itu Pak. Ya menggunakan penglaris dari jin dan mereka sendiri yang ngomong. Ya sampai pernah kejadian, alhamdulillah. Ya ada orang yang jual bakso atau soto, kemudian biar kuahnya itu gurih dan banyak orang yang memakannya, mereka ya ada yang sengaja memasukkan celana dalam ke dalam kuahnya, itu ada juga. Dalam gila niku.
Dan itu bukan katanya memang terjadi dan memang pernah kepergok. Makanya saya pernah mendapati saya pernah beli pecel, ya. Katanya orang, ketika pecelnya itu dimakan di tempat sangat enak, tapi ketika dibawa ke rumah ternyata basi. Dan ini nggak hanya terjadi di Kediri, di Malang saya pernah mendapati juga. Di Malang saya pernah mendapati saya beli lalapan, ya, kemudian saya beli lalapan, saya bawa ke rumah, kemudian saya nyetet morotalan, dan qadarullah ada belantung yang keluar di sambelnya. Allahu a'lam, ya, itu bagaimana mereka kok bisa seperti itu. Cuman jika ini hukumnya nggak semuanya, ya, ada beberapa pedagang nakal, nggak semuanya, tapi ada. Ya, kita nggak boleh menghukumi mesti bikin, nggak boleh. Kita harus berhusnudzon, nggak boleh nuduh mereka dagang dengan cara curang, nggak boleh. Kembali ke soal bagaimana hukumnya jikalau ada seseorang menjual daging burung imprit, ya. Di Kediri itu banyak sekali burung imprit dan banyak macamnya, sampai-sampai ada yang namanya imprit kaji. Yang tahu imprit kaji? Kepalanya terputih seperti memakai peci, namanya imprit kaji. Dan di sana itu ada juga, ya, pengelolaan insya Allah. Jadi kalau masalah burung itu insya Allah syariat menghukumi boleh dan halal jikalau burungnya ini dia disembelih sesuai dengan sembelihan Islam. Dan di Kediri biasanya saya pernah mendapati mereka menangkap burung ada dua cara. Yang pertama menggunakan jaring, ya, jaringnya itu diletakkan di pohon-pohon yang sering dilewati oleh burung. Kemudian burungnya lewat dan tertangkap jaring. Dan yang kedua menggunakan pulut itu apa sih? Ini getah. Biasanya menggunakan getahnya pohon nangka. Nah, jikalau penangkapannya itu sesuai dengan syariat dan dibolehkan oleh syariat, dan mereka menyembelih dengan sembelihan sesuai dengan Islam, hukumnya itu halal, itu boleh. Tapi jika mereka nangkapnya nggak sesuai dengan syariat, contohnya diracuni, ya, ataupun mungkin dengan cara yang melanggar syariat, dan matinya itu gara-gara diracuni, maka kita nggak boleh untuk mengkonsumsinya. Bahkan ada banyak sekali kasus orang menjual ayam tiren, tahu tiren ya? Mati kemarin, ya, itu dijual oleh mereka. Dan caranya gimana mereka menjualnya? Jadi ketika menjual, walaupun ayamnya sudah mati, biar nggak ketahuan, tetap disembelih. Makanya harganya itu lebih murah. Dan bagaimana cara pembedaannya? Maka dulu pernah dijelaskan oleh beberapa ahli. Di antara cirinya itu adalah kalau dalam proses penyembelihan ayamnya masih hidup, maka uratnya itu akan saling menarik dan sembelihannya itu agak lebar. Ini jikalau masih hidup ketika menyembelih. Tapi jikalau ketika menyembelih ayamnya ataupun burungnya sudah mati, biasanya ketika disembelih nggak ada tarikan dari urat leher. Makanya biasanya itu ketika sembelihnya itu kayak semacam disilet, bukan disembelih menggunakan pisau. Itu cara membedakan antara tiren sama bukan tiren. Jadi insya Allah Pak, kalau di Kediri itu jikalau kebanyakan penduduknya Muslim, insya Allah sembelihannya sesuai dengan syariat agama Islam. Insya Allah seperti itu. Cuman nggak semuanya. Karena ada beberapa daerah di sana itu yang mayoritas orang Kristen itu ada. Seperti daerah kalau jenengan tahu antara Murah sama Pare. Itu kebanyakan satu desa Nasrani, satu desa.
Sampai-sampai mereka terang-terangan ketika jual daging langsung dikatakan daging babi, gulai babi. Dan apakah laku? Banyak yang beli. Dan karena apa? Mereka kebanyakan Nasrani. Itu daerah-daerah tertentu. Kalau daerah saya itu kan di kaki bukit. Kalau kaki bukit itu kebanyakan agamanya apa? Islam ini. Di Hindu, kalau daerah saya itu Hindu, karena kaki bukit. Karena biasanya kalau di gunung-gunung kebanyakan itu adalah Hindu. Itu insya Allah. Sekian yang bisa kita sampaikan, ya. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.